Shalom sahabat Petra dimanapun berada. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Semoga kita tetap setia menggunakan waktu kita untuk menyatakan kasih kepada orang lain. Pagi ini sahabat Petra, di hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022, Embun Pagi kembali bersama dengan saya. Setelah beberapa waktu tidak dapat menemani sahabat Petra, kembali pagi ini saya Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rewulu akan bersama-sama dengan sahabat Petra untuk merenungkan firman Tuhan dalam Embun Pagi kali ini. Tapi sebelum kita semakin dalam merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama datang kepada Tuhan, memohon hikmat dan terang, supaya kita dimampukan untuk memahami dan nantinya juga melakukan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, Tuhan yang begitu setia, menuntun dan memelihara hidup kami. Sungguh Tuhan, kami mensyukuri setiap anugerah pemeliharaan Tuhan yang terjadi di sepanjang hidup kami sampai saat ini. Kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk beristirahat semalaman, dan pagi ini Tuhan bangunkan kami di hari yang baru, dengan kehidupan yang baru. Kami bersyukur atas anugerah ini. Kiranya hari ini dapat kami lalui dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami ingin membekali diri kami dengan firman Tuhan, yang tentunya nanti akan kami dengarkan bersama. Kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun kami supaya kami dimampukan untuk memahami, dan nantinya firman ini dapat kami gunakan sebagai terang bagi langkah kehidupan kami. Tuhan, jauhkan kami dari segala yang jahat, dari segala pengganggu yang akan membuyarkan fokus kami kepadamu. Dari awal, pertengahan hingga akhir, Embun Pagi hari ini kiranya Tuhan berkati. Setiap sarana yang kami gunakan Tuhan berkati, supaya kami diberkati dan dapat menjadi saluran berkat Tuhan. Ini kami Tuhan, berserah penuh kepadamu di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan memperhatikan firman Tuhan yang ditulis dalam Wahyu 7 ayat yang keempat. Wahyu 7 ayat yang keempat, yang demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Sekali lagi saya akan bacakan bagi kita semua. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan juga melakukannya. Sahabat Petra yang terkasih, tema Embun Pagi hari ini adalah
dua komunitas yang diselamatkan. Dua komunitas yang diselamatkan. Jika sahabat Petra ingin membaca lebih lengkap, nanti sahabat Petra bisa membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Wahyu 7 ayat 1 sampai 8. Tapi tadi saya hanya membacakan di ayat yang keempat. Firman Tuhan yang kita hayati bersama hari ini masih kelanjutan dari firman Tuhan yang kemarin-kemarin. Jika kita masih ingat, sahabat Petra masih ingat, kemarin kita telah merenungkan tentang 6 meterai yang dibuka. Hari ini, sebelum pada pembukaan meterai yang ketujuh, Yohanes memberikan keterangan tentang keamanan umat Allah dalam sebuah penglihatan. Jadi Wahyu 7 ini tentang penglihatan yang menggambarkan dua komunitas manusia yang diselamatkan oleh Allah. Komunitas yang pertama ini terdapat di dalam Wahyu 7 ayat 1 sampai 8, dikatakan di sana jumlahnya 144.000, seperti tadi yang sudah kita simak bersama. 144.000 yang terdiri dari 12.000 orang masing-masing dari ke-12 suku Israel. Jadi setiap suku ada 12.000 orang, dikalikan ada 12 suku, ketemunya di angka 144.000 orang. Ini komunitas yang pertama. Dan kemudian komunitas yang kedua ada di dalam Wahyu 7 ayat 9 sampai 17, dikatakan di sana tidak terhitung jumlahnya yang dikumpulkan dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Awalnya sahabat Petra, mereka kelihatannya seperti dua kelompok yang terpisah. Antara kelompok yang terhitung, tadi yang kelompok pertama 144.000 orang, dan yang kedua kelompok yang tidak terhitung, tidak dikatakan jumlahnya di sana. Atau juga bisa dikatakan terpisah yang pertama tadi tentang Israel, dan yang kedua bangsa-bangsa lain. Dan ada sejumlah pendapat yang lain yang telah dibuat untuk membedakan tentang kedua kelompok ini. Tetapi di dalam penyelidikan yang dilakukan menjadi jelas bahwa keduanya menggambarkan satu komunitas besar. Satu komunitas Allah yang telah ditebus, meski dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Perspektif pertama, mereka dikumpulkan seperti tentara dalam kesatuan tempur yang berjuang di bumi ini. Dan perspektif yang kedua, mereka dikumpulkan di hadapan Allah, pertempuran mereka telah berlalu, dan mereka adalah gereja yang jaya di sorga. Hari ini sahabat Petra, kita akan melihat tentang komunitas yang pertama. Di ayat 3 tadi disebutkan bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah kami yang dimeterai atau dicap di dahi begitu. Jadi
Kelompok yang pertama, komunitas orang yang pertama ini yang jumlahnya tadi terhitung 144.000 orang ini dicap, dimeterai di dahi mereka untuk menunjukkan bahwa mereka ini adalah milik Allah. Kalau kita melihat mundur dalam zaman Perjanjian Lama, pemeteraian pada dahi, cap pada dahi dapat dipakai untuk menunjukkan kepemilikan. Jadi miliknya siapa, begitu, ada cap di dahi. Dan di dalam bacaan kali ini, Wahyu 7, pemeteraian menandakan bahwa orang-orang tersebut sebagai orang-orang tebusan Allah, dan meterai itu merupakan jaminan perlindungan dari penghakiman. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat 3, mereka dikenal dengan istilah yang telah ditebus di bumi. Sahabat Petra, ada berbagai penafsiran mengenai siapakah yang termasuk dalam hitungan 144.000 orang itu. Ada yang mengatakan bahwa yang disebut dengan ke-12 suku bukanlah sebutan untuk keturunan Israel yang sebenarnya, melainkan untuk seluruh gereja Kristen. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa 144.000 orang itu adalah orang-orang keturunan Yahudi. Tetapi sahabat Petra, terlepas dari berbagai penafsiran tersebut, pada prinsipnya yang kita hayati di sini adalah meskipun umat Tuhan berada di tengah penderitaan dan penghakiman, Allah tetap mencurahkan kasih karunia-Nya. Ini prinsipnya. Jadi terlepas dari berbagai penafsiran yang ada, mari kita pegang prinsip ini bahwa walaupun umat Tuhan berada di tengah penderitaan dan penghakiman, tetapi Allah tetap mencurahkan kasih karunia-Nya. Penglihatan tentang orang-orang ini memperlihatkan bagaimana kepedulian Allah terhadap umat-Nya. Mereka dilindungi bukan dengan cara dihindarkan dari berbagai kesulitan dan kesusahan, tidak. Melainkan Allah membawa mereka melewati kesusahan besar. Jadi bukan menghindarkan mereka dari kesulitan, tetapi walaupun mereka harus melewati kesusahan besar, tetapi Allah beserta dengan mereka. Itulah yang menjadi sumber kekuatan rohani bagi orang-orang percaya untuk tetap bisa bertahan, tetap memiliki hidup yang taat, tetap dapat berbahagia, tetap dapat bersaksi saat menghadapi kesusahan hidup di dunia ini. Jadi ini prinsip yang akan kita pegang. Walaupun ada penghakiman, walaupun ada pengadilan, walaupun ada kesusahan, tetapi kita meyakini satu, bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Perenungan firman Tuhan pada embun pagi kali ini mendorong kita untuk bertahan taat setia kepada Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Karena Allah memberikan jaminan perlindungan bagi kita. Ingat, kita dijamin oleh Allah. Amin. Demikian sahabat Petra mengenai komunitas orang yang diselamatkan oleh Allah. Dan hari ini kita mendapat pengetahuan tentang komunitas yang pertama. Mari sebelum kita tutup
embun pagi kali ini kita kembali datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah, di tengah keterbatasan kami, di tengah banyaknya godaan dan pergumulan kami yang sedang kami hadapi, tidak henti-hentinya kasih Tuhan, penguatan dan penghiburan dari Tuhan menyertai kami, sehingga setiap langkah dapat kami lalui dengan baik sampai saat ini. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang begitu setia, memberikan jaminan perlindungan dan pemeliharaan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami pada embun pagi kali ini tentang penglihatan komunitas yang diselamatkan oleh Allah. Mampukan kami untuk memahami bahwa di tengah berbagai pergumulan, kesusahan, penderitaan, kesengsaraan yang kami hadapi, kami menghayati Engkau tetap peduli, mengasihi, beserta dan memberkati kami. Ini yang menjadi penghiburan bagi kami. Ini yang menjadi semangat bagi kami untuk tetap setia taat kepada Tuhan di setiap pergumulan kami, dan setia menjadi saksi Tuhan dimanapun dan kapanpun Tuhan tempatkan kami. Kami menyadari kelemahan kami sebagai manusia yang berpotensi untuk jatuh dalam goda. Tapi kami yakin dan percaya ketika kami berserah kepada Tuhan, Tuhan yang akan menguatkan dan memampukan kami. Ini kami Tuhan, perlengkapi kami dan mampukan kami. Pagi ini kami juga menyerahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Untuk setiap aktivitas yang kami lakukan, sekolah, pekerjaan, pelayanan, dan aktivitas kami yang lainnya, kiranya Tuhan berkati, sehingga setiap aktivitas ini dapat kami lakukan dengan penuh tanggung jawab dan rasa syukur. Tetap kami dapat menjalankan sesuai dengan porsi dan kemampuan kami untuk memberikan yang terbaik seperti kami memberikan untuk Tuhan. Tuhan berkati kami di dalam kami membangun relasi dengan orang-orang di sekitar kami, supaya kami dapat saling menguatkan, saling mengasihi, dan saling mengampuni. Kami menyerahkan hari ini sepenuhnya ke dalam rengkuhan tangan kasih Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan atas setiap dosa dan kesalahan kami di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat dan Penebus. Kami bersyukur dan memohon. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra, embun pagi di hari Jumat 5 Agustus 2022 bersama dengan saya, Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rewulu. Selamat melanjutkan aktivitas untuk sahabat Petra semuanya. Jangan lupa tetap semangat, tetap sehat jiwa raga, tetap berbahagia untuk diberkati dan menjadi berkat. Selamat pagi, Tuhan memberkati.